Anak Tuhan bukan Tuhan. Anak Tuhan ini tugasnya sama Tuhan ini, dia diutus ke dunia untuk menjadi Tuhan manusia, supaya manusia Baik, ini bisa baik, mengenal Tuhan baik, yang baik. benar. Baik, saya Supaya tanya manusia lagi, ini saya bisa tanya kenal lagi. Tuhan yang benar, Baik, baik, gimana baik. menyembah Tuhan yang benar. Karena kan Tuhan ini nggak bisa dilihat, Siap, dia Kak, maha siap, siap, kuasa. siap, siap. Oke, Ya, oke, jangan banyak-banyak. Ini saya ulang lagi nih pertanyaan saya, soalnya belum dijawab nih. Apakah anak Tuhan adalah Tuhan? Silakan. Dijawab itu dulu, jangan kemana-mana dulu. Dibuka mute-nya. Kebiasaan belum dijawab, udah ini. Jadi saya kasih clue ya Deborah. Yohanes 1 ayat 18 itu terjemahannya salah. Tapi kalau kamu masih ngotot, ya terima konsekuensinya. Makanya kau follow saya. Saya akan buka semua terjemahannya. Tapi kalau kau ngotot, ya silakan kau berhadapan dengan demian. Iya, dibuka dulu mute-nya Deborah. udah saya buka. Iya, Mungkin di gini. mute kan ya. Menurut kamu Yesus kan anak Tuhan ya? Apakah Yesus anak Tuhan ini adalah Tuhan? Jangan menurut saya, ini menurut Alkitab. Yohanes 1 ayat 18 tadi kan dikatakan memang dia anak Tuhan, anak Iya, tunggal yang Tuhan. ditanya. Iya, iya, Tidak salah. udah. Yang kau tanyain, anak Tuhan ini Tuhan ya? Bukan, anak ya Bukan anak. Tuhan. Ya udah, berarti Yesus manusia biasa dong, bukan Tuhan dong. Oh bukan, dia anak Gimana? tunggal. Anak tunggal, dia aslinya dari Roh Kudus, Kak. Kalau kakak itu baru, kakak kan dari sperma pria ke Ya, wanita. Asal ya kejadian dia beda, intinya, Lukas 1 ayat intinya, 35. oke. Intinya kan Yesus bukan Tuhan kan, Kak? Ini kayaknya muridnya Sofiatul ini sperma ilahi. Kita berbicara iman, itu harus ada dasar asumsi Alkitabnya, Kak. Bukan asumsi pikiran. Jadi harus ada memang ayat Ya, saya penjelasannya. udah tangkap poinnya. Intinya tadi kakak bilang Yesus bukan Tuhan. Apakah kakak menyembah Yesus? Saya mengikuti Tuhan memerintahkan untuk percaya dan mengikuti Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Ya, apakah menyembah? Saya percaya Yesus dan saya mengikuti, saya mentaati, saya tunduk. Kok ditanya Yesus Tritunggal ini memang sakit jiwa. Ditanya apa, jawab apa. Saya tanya lagi nih, Saya apakah kan saya nyambung? bilang saya nggak menyembah, Sebentar, saya sebentar, percaya Pak. dan saya mentaati. Yohanes 3 Oh, ayat berarti nggak 16. menyembah. Berarti kakak Saya nggak tidak menyembah Yesus menyembah, ya? saya percaya dan saya mentaati mengikuti. Oh, mengikuti Karena di aja, situ nggak menyembah ya, Kak ya? Berarti nggak Yohanes menyembah. 13 ayat 16. Itu perintahnya Tuhan. Tuhan perintahkan kita. Berarti kakak nggak nyembah Oke, pasti Yesus ya, ada cuma apa menyembah di Bapa sini? saja ya? Bentar. Ya, saya menyembah Bapa dalam roh dan Kan tadi kebenaran. dikabarkan, Disuruh diperintahkan ditampakkan seluruh tanda Yesus kekuatan. seperti Itu itu. salah paham. Coba. Oke, poinnya udah dapat nih. Bapak. Jadi yang pertama, Bapak berfirman Yesus bukan kepada Tuhan. Yesus. Yang kedua, kakak nggak Dia nyembah Yesus, adalah tapi sang nyembah Bapa firman. saja ya. Mengatakan akan Menyembah datang Bapa dalam anak roh dan Tuhan. kebenaran. Ya pasti bukan. Itu saja Berarti kan Ya. Pakai ini sebagai kalau boleh tahu kakak ini Itu dari ini ya, kontradiksi. Unitarian, dari saksi SCC ya, saksi Yehova ya. ya juga Tidak, saya seorang yang di percaya karena saya keyakinan membaca lain, kitab contoh suci Itu salah merenungkan paham. dengan niat Coba. hati yang salah tulus. paham. Coba. Baik. Tuannya abang emang nggak bisa murtad. Iya, jadi kakak ini selangkah lagi bakal mualaf nih, Kak. Oh enggak, Kak. Maaf, saya juga membaca Al-Quran. Tapi Al-Quran Indonesianya dari juz pertama sampai 30, saya kurang tertarik sama Baginda Muhammad. Saya ini kagum sekali sama tokoh Yesus dalam Oke. Alkitab. Luar biasa, makanya saya mau mengikuti beliau, Yesus ini. Oke, siap. Ajarannya Jadi, sangat luar biasa. iya, siap. Jadi, kalau Yesus bukan Tuhan, berarti Yesus ciptaan dong, Kak. Oh tidak, Kak, dia asalnya ini dari Logos. Kakak buka Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Logos ini sehakikat. Logos ini kan pikirannya. Loh, Logos ini katanya, sehakikat dengan Kak, sebentar, Kak. Katanya tadi bukan Tuhan tadi. Kalau bukan Tuhan kan berarti ciptaan. Tidak seperti itu, Kak. Kalau tubuhnya dilahirkan memang. Tapi asalnya Logos itu dia Logos, Kak. Kakak sangka firman Tuhan yang sudah di Alkitab tertulis. Iya, Firman telah Kak jadi Deborah. manusia. Gini, Kak, gini. Di dunia ini cuman ada dua, ada Sang pencipta dan pencipta dan ciptaan. ciptaan. Nah, Nah, kalau selain Tuhan itu ciptaan nggak? gini, Kak.
memang Alkitab sudah menulis itu. Dia asalnya memang dari firman, Kak. Firman jadi manusia. Jadi kalau Kakak mau ribut ya sangkal aja ini Alkitab. Ah, Yohanes Enggak, saya dia, enggak. Aduh, ini kita kok nggak ada yang nyambung teritung-teritungnya ini sebenarnya. dia kan memang dari Roh Kudus yang turun. Kakak baca nih. Roh Kudus turun atas rahim perawan Maria. Nah, Roh Kudus itu Parakletos. Parakletos itu nggak diciptakan. Kalau tubuhnya memang dilahirkan lewat Gini rahim Kak, perempuan gini Maria gini. ini. Kalau di dunia ini cuma ada Tuhan dan ciptaan, artinya yang bukan Tuhan itu adalah ciptaan. Tadi kan kakak bilang bahwasannya Yesus bukan Tuhan. Yang namanya bukan Tuhan artinya ciptaan. Saya bukan Tuhan, saya ciptaan. Bang Abu bukan Tuhan, Bang Abu ciptaan. Bang Billy bukan Tuhan, Bang Billy ciptaan. Kalau Ya misalkan jelas, Kak Deborah jelas tadi Kakak. bilang, sebentar. Kalau Kak Mm. Deborah tadi bilang bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan, artinya Yesus ciptaan. Kalau kakak bilang Yesus bukan ciptaan, artinya dia bukan manusia, artinya dia bukan makhluk, tapi dia pencipta. Karena nggak mungkin ada yang bukan Tuhan, tapi dia bukan ciptaan, nggak mungkin kak. Paham Nah, nggak kak? paham sekali Kak. Nah, Makanya ini kan saya membaca sisi faktanya. Kalau Kakak ciptaan wajar karena Kakak kan dilahirkan dari bapak ibu dari sperma. Nah, Yesus ini kan terang-terang memang dari firman yang jadi manusia, Kak. Nah, firman ini yang dia bentuknya masih firman ini sehakikat memang dengan Tuhan sendiri, tapi ketika dia sudah menjadi manusia, naturnya manusia, itu dia itu disebut anak Tuhan. Dia tidak bisa disebut Tuhan lagi, Kak, karena Tuhan ini kan Tuhan itu kan roh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Jadi waalaikumsalam bang Abu. dia disebut anak Tuhan, makanya dia disebut anak Baik, Tuhan. siap, baik. Gini pak. Jadi Adam itu dia ada bukan karena hubungan biologi suami istri. Jadi belum tentu yang dilahirkan dengan berhubungan itu maka sudah pasti itu ciptaan. Tapi yang tanpa berhubungan maka bukan ciptaan lah. Kalau logikanya seperti itu, Adam itu bukan ciptaan juga. Tapi Adam, poinnya bukan di situ. Sebentar. Poinnya ya. sebentar. Poinnya bukan di situ. Tadi kakak udah jujur bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan ya udah berarti ciptaan manusia. Tidak, Jangan itu saya nggak setuju, dibantah. Kak. Nggak setuju. Aduh. Dia anak manusia, dia anak tunggal Tuhan. Tubuhnya itu disebut manusia, Kak. Maka rohnya itu disebut anak Allah, anak Tuhan. Jadi kakak jangan mengganti Alkitab juga. Iya. Harus Bang fair Abu dengan aja dah, yang silakan Alkitab Bang Abu, pusing katakan. dia Bang Abu. Harus fair dengan yang Alkitab katakan, Iya. Kak. Adam memang manusia kan Assalamualaikum. diciptakan dari debu tanah, Salam. Kak. Ya, Kak, tahu nggak proses, Kak? Tahu, Kak. Tak proses Oke. apa dulu? Proses apa? Ciptaan, semua di luar pencipta dia ciptaan. Hanya prosesnya berbeda-beda. Ya, jelas. Jadi Adam. bukan karena ada proses berbeda maka dia ciptaan. Kan nggak begitu, Bang, Mbak. Saya itu kalau mendengar penjelasan tentang Tritunggal, larinya nanti di Kejadian 1, larinya ke Yohanes 1. Jadi kalau mau dipikir ya, kalau Yohanes 1:1, yang duluan itu Yesus. Bapa belakangan. Setuju nggak kayak gitu? Enggak setuju. Nah, coba pada mulanya siapa? Firman. Nah, Firman itu siapa? Firman itu sehakikat dengan Allah. Enggak, Firman itu siapa? Allah sendiri. Astaga. Nanti kalau firman ini keluar, firman ini keluar dari Allah, itu Ini baru akun disebut VY dia manusia. Nanti kalau dia keluar, kalau ini kan masih konteksnya dia masih satu kayak ide. Kakak punya ide. Di saat itu idenya masih di kepalanya kakak, ya masih kakak. Tapi kalau Ya idenya sudah berarti keluar dari kakak, salah. Harusnya pada mulanya Allah contoh. Lalu bersama-sama dengan Firman itu boleh. Ini pada mulanya Firman duluan ini. ya kan mulanya itu idenya apa? Nah, orangnya ada enggak? Ya kan ada. Orangnya pasti. ada enggak? Kak, kalau kakak punya ide itu pasti ada Oh, kakak. jadi Yesus ini hanya ide gitu. Logos itu artinya logikanya Allah gitu loh Kak, logikanya. Oh, logikanya. Allah seperti Oh. Terus logikanya Tuhan itu jadi Tuhan.
idenya kakak ini kan bisa keluar toh. Idenya kakak bisa kakak tumpahkan ke buku, ke mana. Nah, ketika itu sama dengan idenya Allah ini kan dia jadi manusia. Nah, itu nggak bisa. Itu sudah disebut sebagai anak Tuhan. Makanya kayak kalimat. Keluar dari kalimat kan disebut anak kalimat. Seperti gitu. Itu Oh, kan sudah jadi keluar. iya, jadi Yesus itu idenya anak Tuhan gitu. Itu beda lagi. Kalau konteksnya wujudnya masih Eh, logos. mana sih? Gila. Jangan dirubah, Hah? Kak. Gini, kalau wujudnya masih logos, dia sehakikat dengan Tuhan. Ketika logos ini sudah menjadi manusia, itu harus disebut sebagai anak Tuhan supaya kakak tidak Oh, ragu. Kalau sudah oh bentuknya jadi anak Tuhan itu dia punya tubuh, dia punya iya manusia, iya tapi iya iya. dia punya parakletos karena kan dia kan lahir dari parakletos yang turun kepada Maria ini kan. Kalau kakak kan karena Iya. bapak Iya. mamanya kawin seperti Iya gitu. betul. Jadi ide ini punya sub ide lagi di bawahnya lagi. Jadi Parakletos menjadi parah betul. Ya, jadi ide nih ada turunan dari ide lagi gitu ya namanya. Ini kan pertamanya ide nih. Terus ada turunan dari ide, ya kan? Ya, seperti itu. TY ini memang goblok Deborah ini. Oh iya, terima kasih, Nah, Kak. jangan Tapi jangan kalau menghujat bang. Jangan Nanti jangan jangan romnya jangan. kalau rom stupid Ya, nanti ya bang. kenapa dikasih naik, Kak? Kan diturunin aja. Ya nggak boleh bang nanti rom cut nanti Iya bang. iya sorry ya, Bah. jangan jangan. Kita nggak usah etnomin. Nah ini, jadi kalau ide itu yang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi firman itu adalah logika Tuhan, ide Tuhan gitu ya. Ya, dia kan namanya idenya kakak kan satu dengan dirinya kakak gitu. Nggak Iya, mungkin idenya satu. kakak itu. Pikirannya kakak gitu, pikirannya kakak. Iya, Pikirannya paham kakak kan di paham dalam paham. kakak. Kalau bentuk Iya. pikiran itu masih dengan kakak. Tapi Oke. ketika pikiran itu Oke. keluar, Contoh ini contoh, saya terkepikir ide saya membuat kursi. Ketika jadi kursi, apakah saya kursi? ya kan bukan. Makanya disebut tadi anak Tuhan. Apakah anak Tuhan itu Tuhan? Tidak, kan saya sudah bilang tidak. Oh tidak, berarti Tuhan manusia. oh berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Bukan, kan saya bilang tadi Bukan anak lagi Tuhan. gimana tadi? Iya, berarti bukan Tuhan kan? Kan tadi Manusia. Saya sudah bilang Iya, manusia, makanya disebut iya. anak manusia. Dia Iya. disebut anak manusia. Anak manusia apa anak Tuhan ini? Tadi bilang anak Tuhan. Kalau konteksnya dari asalnya itu Iya sehakikat. sudah dari oke. Berarti kan sudah menjadi ide seorang nih, anak ide. manusia. Mbak Deborah, saya bantu jelasin bisa enggak Mbak Deborah? Oke, siap. Iya, jadi gini teman-teman Demian sama Pak Abu ya. Jadi Mbak Deborah itu salah satu korban ya dari doktrin kekristenan yang dominan. Ya, jangan Ini bukan- disalahin ya, jangan Ini bukan disalahin. bantu, Saya Pak. serius. Bukan Saya serius. bantu, Pak. Kenapa? Nginjak ini namanya. Enggak begini, saya serius, saya apa adanya ya. Mbak Deborah enggak bisa disalahin. Ya karena teologi kekristenan itu rumit. Nah, tapi saya mencoba ya membantu Mbak Deborah untuk mempelajari warna doktrinnya sendiri. Kalau saya salah silakan disalahin enggak apa-apa, tapi saya hanya niat tulus membantu. Jadi Iya, gini, iya, iya. di zaman dulu ya, bapak-bapak gereja ada yang punya warna doktrin seperti Mbak Deborah. Nah gitu. Ya enggak harus sama persis, enggak harus sama persis, tapi mirip. Ya namanya Apolonaris. Ya warna doktrinnya disebut Theos in Sarke Hoforos. Ya bahasa Indonesianya Tuhan memikul daging. Nah, metode memikul dagingnya bagaimana? Dengan firmannya, dengan logosnya. Dengan apa sih? Dia memikul daging dengan ilmu telepatinya. Nah, ini memang ada warna doktrin seperti ini. Nah, cuman karena teman-teman muslim ini ya, itu kan pihak pandangan yang berlawanan. Jadi Mbak Deborah kesulitan di dalam membahasakan warna doktrinnya. Ya, jadi di atas itu Mbak Deborah warna doktrinnya itu oneness trichotomy. Ya, oneness trichotomy
epistemnya, sumber pengetahuannya dari Bapak Gereja. Bapak Gereja yang menyatakan logos itu, daya pikirnya Allah itu setidak-tidaknya ada dua. Yang pertama itu Theophilus Antiochia, ya, beliau hidup di sekitar tahun 170 Masehi. Lalu kemudian Justin Martyr, ya, Justin Martyr juga sama. Ya, menyatakan bahwa logos itu akal budinya Allah, tetapi itu bukan Tritunggal ya Mbak Deborah. Itu adalah oneness trikotomi. Nah, ketika di dalam tindakan ekonominya itu gini loh. Allah itu melakukan suatu tindakan. Nah, tindakan ya, logos keluar di dalam bahasa manusia sehari-hari kita itu disebut dengan ilmu telepati. Nah, Nah, tinggi karena nih Mbak ilmu itu, Deborah Pak. tadi nggak bilang seperti itu, makanya kan teman-teman Muslim pada bingung. Logos keluar Ya, ini ini saya apa sapa dulu maksudnya? yang baru join dulu ya. Nanti pada turun semua nih kalau misalkan kajian, Jadi Pak. siapa? Soalnya nanti pada turun semuanya. Oh gitu ya. Semuanya bantu Mbak Deborah ya. Nah, silakan Mbak Deborah teliti sendiri. Ya, semoga teman-teman Muslim memaklumi kalau Mbak Deborah nggak paham. Nah, gitu ya. Siap, Oke, siap, lanjut silakan. siap. Disapa-sapa dulu Bang Abu tuh di bawah-bawah Ya, tuh. yang baru bergabung ya, ada Haya, ada Christian Michael. Ya, Pak Oke. Jody, selamat pagi Pak Jody. Ya, selamat pagi. Deborah, sebentar 1 menit. Deborah, jadi Anda pagi hari ini saya biarin Anda untuk dimainkan ya, karena Anda kan supaya Anda Jangan tahu. gitu Billy, kasihan. Kamu masuk Billy. ke Aku komat nggak saya. merasa dimainkan, Kak, karena saya udah menemukan kebenaran memang yang saya imani di dalam Alkitab, Kak. Cuman gitu kan kita berbagi boleh tanpa memaksakan apa yang kita imani itu. Kalau Kakak memang merasa apa yang saya imani bahan ketawaan itu urusannya Kakak gitu. Siap, Kadia Wahyuni. Iya. Selamat pagi Bro Christian, Mikael, dan Haya. Ini pasti terhitung akut ini. Tadi kan Haya bilang ini komal bidat. Silakan permainkan Bang Abu. Iya. Ya, Haya, selamat- Christian, selamat pagi, selamat Pak. pagi. Selamat pagi. Silakan Christian tanyakan Michael. ke Christian dulu, nanti baru saya. Soalnya Pak, saya mau Bapak ke bilang, kamar kecil. Bapak bilang tadi ini komal bidat itu kenapa Pak? Iya betul, nanti diskusi dengan saya. Iya, Silakan kenapa? tanya Alasannya ke apa Pak? Christian Alasannya? Ya, alasannya apa Pak? Dibilang ini komal bidat Nanti itu saya alasannya. perjelaskan, saya mau ke kamar kecil. Oh, Silakan iya dah. tanya ke. Ya, habis kamar kecil, kamar besar ya Pak ya? Iya siap. Ya, oke, mantap. Pak Nah, Jody, saya tambahin lagi boleh nggak? ntar sama tanya Pak Jody. Pak Jody, tadi Pendek Pak Jody aja. singgung, ya Pak Jody singgung soal Theophilus. Itu temannya Lukas bukan? Theophilus yang temannya Lukas bukan? Bukan. Itu bukan. pribadi kok. Bukan. Oh, Kalau Theophilus itu kan pendengar hal-hal yang ilahi begitu. Tapi kalau ini nama orang. oh nama orang. Oh iya. Nah, saya tadi jelasin tadi ya, mengapa Bu Deborah bilang Yesus itu manusia, itu karena gini loh Pak, di dalam kristologi itu Apolonaris, itu Tuhan dengan telepatinya dia memikul daging. Nah, ketika 33 tahun itulah makanya tidak disebut Tuhan. Karena Aduh, Tuhan kok pakai telepati, telepati, kukira cuma Marine Boy. Ternyata Tuhan bisa bertelepati. Aduh. Kalau Pak Jody ini kan subkoordinat ya Pak Jody ya. Enggak, saya jelasin Iya, apa ya? Jelasin Bu Deborah. Kasihan Bu Deborah kan juga nggak mudeng. Makanya kan dia juga bingung sendiri. Nah, karena ada Dia tidak daging dipikul oleh telepati Tuhan, makanya itu nggak bisa disebut Tuhan. Ya, jadi ada benernya. Itu disebut manusia. Kata siapa? Kata Bapak Gereja Apolonaris. Di zaman dahulu ada. Nah, begitu. Oke, lanjut silakan. Itu aja sih yang pengen saya jelaskan. Dan memang di Billy, telepati itu yang pakai siapa Billy? Mbak Yesus kan juga anak manusia. Dia sebut anak dirinya anak manusia. Manusia Dia ikan. sebut Yesus sebut dirinya anak manusia dan dia sebut dirinya anak Allah, Kak. Di Injil itu, Kak. Nah, disebut
hari Sabat itu adalah ininya anak manusia, tuannya anak Ya, manusia. Dia sebut gini, anak manusia Tuhan atas hari Sabat, betul ya? anak manusia karena kan Berarti memang dia dilahirkan. Matius 19 iya, berarti dia Tuhan atas hari Sabat, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat enggak ya? Minggu enggak, Sabat aja. Ya, karena betul anak tidak? manusia adalah tuan atas hari Sabat. Iya, berarti hari Sabat saja kan? Sisanya tidak. Bukan, ini kan di saat orang-orang Yahudi ini mempersoalkan kenapa murid-muridnya tidak taat kepada hukum Sabat seperti itu. Ketika mereka mentaati guru mereka, itu sudah sama dia mentaati itu hari Sabat gitu Kak. Konteksnya di Matius 12 ayat 1 sampai 8 ini. Kayak Yesus menyebut dirinya anak manusia juga. Jadi bukan menurut Bapak itu dari apa santo siapa itu. Dari Yesus sendiri mulutnya menyebut dia anak Oh, manusia. itu Pak Jody, bukan saya. Iya, makanya Tuh. itu Pak Jody ngarang lagi malahan karena memang jelas Yesus sendiri menyebut dirinya anak manusia dan Tuh, dia Pak Jody ngarang, Pak Jody. Nggak ada mikul-mikul daging telepati itu ya. Ada Mariboy, ada 12 Mariboy. ayat 1. Yesus pun menyebut dirinya anak Allah gitu. Anak manusia itu karena dia dilahirkan lewat vagina perempuan, memang lewat rahimnya perempuan. Disebut anak Allah memang karena dia bukan dari sperma pria, tapi karena dari parakletos yang turun ke rahim. Jadi memang masuk akal itu. Anak Allah dan anak manusia itu ada artinya, dijelaskan sendiri memang dalam Alkitab. Jadi bukan menurut siapa yang baru lahir. Jadi Yesus ini punya dua natur berarti, manusia sama Tuhan begitu. Bukan itu yang saya pikirkan, dari mana Tuhan punya sperma? Dia dari parakletos itu kan namanya. Makanya Tuhan Maha Kuasa kan. Parakletos itu apa, Bu? Roh Kudus. Roh Kudus Parakletos. Parakletos itu Roh Kudus turun kepada rahim Maria. Lukas 1 ayat Parakletos 35. itu roh penghibur. Ya, Roh roh penghibur itu bisa juga di Roh Kudus juga boleh. Parakletos. Lukas 1 ayat 35 Roh Kudus turun atas rahim perawan Maria dengan kuasanya itulah keluar. Ini. Tadi bilang firman tadi. Jadi ada sub ya, ada ide, ada sub ide lagi turun lagi ke bawah. Kan firman nih, firman itu ide. Kemudian tiba-tiba untuk menjadi manusia dia butuh lagi sesuatu, parakletos. Sementara parakletos ini bagian daripada unsur tiga tadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, itu yang bagian mana lagi nih? Yang parakletos ini bagian Tuhan yang mana lagi? Kan tadi firman itu ide. Nah, parakletos ini bagian mananya lagi? Bukan Kak, itu konteksnya asal mulanya gitu supaya orang itu bisa membedakan. Oh Yesus ini dari mana? Berat ini. Ini harus menggunakan ilmu di atas ilmu ini. Begitu Kak. Itu sangat mudah dan itu realitas. Bukan mudah. Kan gini, kalau kita keluar dari Yohanes gini. Gini, Yohanes 1:1 ya. Pada mulanya firman. Firman ini adalah ide. Oke? Kakak jangan rubah ayat lah. Loh, pada mulanya firman kan? Firman. Kok rubah Gini, Pak firman Abu ini Adit, apa? ya. Saya potong sebentar. Saya minta maaf Pak Abu Adit. Jadi gini, ya. Untuk kita memahami warna doktrin Apolonaris itu pertanyaannya gampang sekali. Ya, gampang sekali. Jadi gini. Yesus lahir, ya. Setelah lahir tentu saja nangis kan? Oe begitu. Nah, yang Dari mana kau menggerakkan tahu itu oe? ya ini misalnya yang menggerakkan Yesus itu Memang nangis. kalian memang nama-nambah. Makanya aku bilang penghujatan itu bukan dari Islam, tapi dari mulut kalian yang menghasilkan Oke. penjelasan. Bentar. Oke, nanti bisa diganti lah, nggak usah we. Jadi gini ya, waktu dijanin Yesus tuh bergerak, nah begitu. Nah, yang menggerakkan tuh siapa? Kalau yang menggerak, sumber penggeraknya itu dari roh dia sendiri, ya, rohnya dia sendiri, itu dari Bapak Gereja Arius, ya, Putra Allah, roh Putra Allah itu sendiri yang menggerakkan. Tapi kalau dia digerakkan oleh logosnya Allah, di mana Allah dan logosnya itu tidak terputus, tidak terpisah, dengan telepatinya Allah di surga, nah itulah Apolonaris. Nah sekarang kita tanya Bu Deborah, yang menjadi sumber penggerak ketika Yesus lahir itu apa sumber penggeraknya? Jumanji.
Kak, kok tanya di dalam kandungan? Di dalam kandungan itu kan nggak kelihatan dan nggak ada Dia udah tertulis lahir. dalam kitab. Udah lahir nih ya, Bu Deborah. Nah, Ya, pertanyaan saya dengerin makanya. Ketika dia sudah lahir, dia kan bergerak. Ya kan? Kan dia bergerak nih. Seorang anak laki-laki, kan dia anak laki-laki nih, bergerak. Nah, yang menjadi sumber penggerak dia itu siapa? Kalau nah, terputus ya, hanya putra Allah ya dirinya sendiri. Nah, itu Bapak Gereja Arius. nah, Nah, itu saya yang saya yakini. jelasin. Boleh saya jelasin? Ya, silakan. Nggak boleh, nggak Nah, boleh. itu kan Nabi Yohanes Pembaptis sudah lihat bahwa di Yesus itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menggerakkan dia, makanya Yesus bisa jalan di atas air, bisa membangkitkan orang mati. Bu Deborah, dia waktu janin. Telah lahir Waktu seorang janin anak enggak. laki-laki. Nah, anak laki-laki ini kan bergerak-gerak kan, begitu. Nah, Ya sumber gini, penggeraknya itu siapa? saya harus menjawab itu yang ada di Alkitab. Nanti waktu dia dibaptis itu kan, Nabi Yohanes itu kan lihat dia ada Roh Kudus. Itu Roh Kudus kan nggak bisa dilihat sembarang orang, hanya orang tertentu yang bisa lihat itu karena Mesias ini Kalau dibaptis sudah tandanya dewasa. kalau ada Roh Kudus. Sudah dewasa. Manusia ada Roh Kudusnya. Pertanyaan saya kan waktu dia keluar. Jadi seorang anak laki-laki itu kan ada ayatnya di Injil Lukas itu. Iya. Tapi kan sampai 12 tahun saja ya normal, dia kan ya namanya manusia ya, dia pasti Gini, netek gini. mamanya, dia makan, Bu dia Deborah, hidupnya Bu bertumbuh Deborah. seperti manusia. Bu Deborah ya, Manusia. jadi begini loh Bu Deborah. Jadi di Komal TikTok ini banyak orang Kristen yang konslet. Ya Bu Deborah jangan nambahi jumlahnya. Aku Nah, nggak pertanyaan tahu. saya ya, waktu Yesus itu menjadi anak laki-laki ya, tertulis di Injil Lukas. Nah, dia kan bergerak-gerak nih, namanya juga manusia, anak laki-laki. Iya nyusu, Nah, bayi sumber. yang netek mamanya, makan, ya normal, Nggak bisa bahas berak. netek ya. Billy Saya itu nggak gambar bahas apa, netek. Billy? Ayatnya dia menetek, Deborah. Oh, Ya tuh jelas kan. Kau bayi sakit netek jiwa mati juga nggak kau. makan. Kan normal manusia. Di mana Berarti ayatnya begini dia jadi pindah menetek? topik dah. Wah. Baru dia mau minum apa? Aduh, Nah, Bayi memang minum kalian apa? memang. Aduh, Baru anak bayi minum apa? Ada susu formula kan ya. zaman dulu. Yang saya nggak kasih nubuatannya ada dia makan apa. Mana? Ayo, nubutannya di mana? Makan apa? ada udah lah saya Jadi keluar dapat di Mian nih udah konslet dah susah nyambung. Ya logikanya namanya bayi ya normal aja. Ya. Kalau Takutan main biru. Sementara, Pemalu. diam dulu, Pak. Kita berdialog tuh satu-satu. Tatkala kami selesaikan, Bapak bantah itu dengan poin yang dimaksud, Pak. Jangan ngadi-ngadi. Jangan melebar. Saya kan Ya. jawab pakai poin. Kan yang jadi nggak poin, Bapak nggak jawab pakai Kamu poin. bilang Saya Yesus kan bertanya utusan, saya siapa? jawab. Astagfirullahaladzim. Pak, saya tanya sama Bapak. Siapa yang menulis kitab-kitab dari tadi? Kitab Korintus, kitab para rasul itu, Efesus. Itu kan bukan perkataan Yesus. Di situ titik poin kritisnya. Kenapa titik poin kritisnya? Anda harus camkan dalam pikiran Anda. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak bertemu Yesus di masa hidupnya, yang bukan murid, bahkan dia sendiri mengaku sebagai penganiaya murid Yesus, tiba-tiba merubah fondasi terpenting dalam ajaran Yesus. Itu penting. Saya kasih contoh. Pertama, Yesus tidak minta dituhankan. Kenapa? Paulus menuhankan. Kemudian Yesus mengatakan bahkan dalam Galatia 3:13, ya kan? Sebab dia telah menembus kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk. Itu poinnya, Pak. Poin di Di mana? sini Kamu nggak yang tahu. dikutuk. Kamu nggak tahu Galatia poin, kamu 3:13. berbicara Saya kutuk ya. pakai data. Saya pakai data. Iya, Oh, apa yang kamu tanya di Galatia sini? 3:13. Baca nih, Pak. Nih, Iya, kamu baca tanya ya. apa? Baca Poinnya ya. Kamu nanya apa di sini? Lo poinnya, Bapak nggak nyimak dari tadi, Pak. Nggak Ya, pakai karena kamu pikiran hoak. Bapak. Saya bertanya sama Bapak. Ini pikiran yang kritis sekali, Pak. Bagaimana mungkin Paulus yang datang kemudian, yang dia mengaku dalam KPR, dalam cerita dia sendiri dalam KPR 9 nomor 4 dan nomor 5, ya kan?
Kemudian Ini dia ba- mendengar ini bahas suara dia Paulus rebah ini. ke tanah. Saulus, Saulus, kau diem dulu Pak. Kau nggak bisa cara berdiskusi kalau ini namanya Pak. Ya. Saya berhadapan dengan orang Kristen awam yang Firman, macam Anda ini sekarang bukan Saulus, sekali dua terus apa kali. lagi? Saya mute. Saya tanya, siapa penulis kitab-kitab tadi itu? Korintus, Wahyu, siapa penulisnya? Siapa? Jawab. Jawab saja itu. Kalau Anda kemana-mana nggak akan saya mute lagi Anda. Anda nggak jujur dalam dialog. Kita ke topiknya ya. Kamu lihat judul ini. Judulnya ini Saya apa? tanya sama Ya. Bapak. Saya tanya Judulnya sama ini Bapak. apa? Tadi Bapak Loncat-loncat bilang kayak Nabi kodok. Muhammad itu palsu. Nah sekarang Bapak bawa sumbernya dari kitab Wahyu. Saya kejar sama Bapak. Kitab Wahyu itu siapa yang nulis? Ayo jawab. Loh, terus tadi yang Siapa kamu bilang yang firman menulis itu kitab udah selesai Wahyu? belum? Saya tanya tanya sama firman Bapak, tadi siapa sudah penulis selesai kitab Wahyu belum? tadi? Jawab dulu, jawab dulu. Kok jawab dulu? Jawab dulu. Yang tadi kamu tanya tentang Jawab firman. dulu siapa penulis kitab Wahyu, kitab Korintus, Efesus. Ya, jawab. Jangan ngadi-ngadi, jangan Dijawab muter-muter Anda. firman. Ya, sudah sekakster mati. Nah, saya tanya. Dijawab Bapak. Sekakster mati. Kau beleng-beleng kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kaum warahmatullahi wabarakatuh. kadrun, kaum kadrun. Kau, ya. nah, kau mulai menghujat kau. Udah, Abu Saya- Adit, lanjut Abu Adit. Saya lihat oten-oten ini ketawa saya, sumpah. Ya, karena apa? Karena Lucu banget. ada jejak digital di kitab Israel sebagai agama. Jadi jangan nangis, jangan ngemis-ngemis di Alkitab. Ya, kamu buka Taurat Injil, gak ada Jibril yang mendidik Muhammad. Kau dari tadi ngemis-ngemis Ya. Al-Quran Nggak kau. ada, Kau nggak ada tadi Allah yang bawa disembah dalil oleh Quran tangan kau Quraisy. ini. Ya. Aduh. Kau Allah kan bawa disembah dalil tangan Quraisy, gak Al-Quran. ada di dalam Coba. Taurat dan Injil. Saya mau Makanya tanya dia odong-odong. 68, Odong-odong, kau dia kan kau tidak tahu apa itu beragama. parakletos? Odong-odong, apa itu parakletos? Ya. Apa itu Jadi parakletos? begitu, kamu nggak usah berbicara. Kau tahu tidak parakletos mau nggak? berangkat Iya, kau tahu parakletos nggak? Zina, ditolak Nih, Tuhan. nih. Apa ini ditanya apa? Jawab apa? Kau tahu parakletos nggak? Mau saya buktikan kalau Alam itu bangsa pezina. Kau tahu parakletos nggak? Nggak usah abu-abu kamu itu Nggak. Saya mau tanya kau tahu parakletos nggak? nyembah batu, nggak usah bergabung di sini. Tahu nggak parakletos? Levelmu masih di bawah. Apa parakletos dan logos itu? Kamu level di bawah. Kita ini Ya anak sudah, raja saya Buddha, tanya, ya, Anda parakletos tahu, logos tahu atau Abu tidak? itu Buddha, keturunan Buddha, Aduh. Yohanes. Kejadian Ini apa manusia ini? Memang oten kadang-kadang memang. Mati kau, mati. Afwan Ustaz Nas sama Ustaz Abu. Saya tak bisa terima kalau yang begitu itu nggak dari tadi juga muter-muter juga. Ya. Ditanya apa, jawab apa, nggak jelas. Memang dia ngemis tuh dalil dari Islam, dari Quran. Nggak jelas. Saya cuma mau tanya nih, kalau pakai Yohanes 1, pada mulanya firman, logos. Nah, untuk menjadi manusia, itu apa yang dipakai? Tetap ide logos atau firman tadi, atau ada yang disebut dengan parakletos? Nah, saya mau tanya, parakletos ini muncul dari mana gitu loh? Karena kalau dipikir pada mulanya firman bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim, dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, antara firman dan menjadi manusia ini apakah langsung atau ada perantara lain lagi nih, namanya parakletos. Jadi kalau ide, ada sub ide lagi di bawah. Kan katanya logos itu ide Tuhan, ya kan? Nah, untuk menjadi manusia, ide itu yang menjadi manusia. Contoh kayak gini ya, kalau kita lihat apa ya namanya, mitologi itu. Jadi dewa turun langsung dia jadi gede kan, jadi besar. Ada yang turun dia jadi anak-anak, tapi bukan melalui proses kelahiran. Dia langsung ada di situ loh. Dalam kondisi dia udah mampu di waktu kecil. Kalau lihat mitologi. Nah, Yesus ini katanya dia firman yang jadi manusia. Nah, firman yang jadi manusia ini lewat perantaraan apa? Oke, kita lihat lewat Maria, kan gitu. Nah, yang masuk ke perut Maria ini apa? Sebentar, Bu Adit. Izin sebentar ya.
Bang Hilaleo dan Bang Elit monitor. Iya. Hilaleo. Nah ini nih Bang Pak Jody ini Bang support Elit. ini. Saya Pak Jody. Itu tadi Irana Pak Jarun Jody. kan itu tadi apa? Enggak, saya pengen tanya di yang tadi Kristen itu dia ada turun. Apa kaitannya itu loh Pak antara Logos dan Parakletos tadi itu yang disebut sama Deborah itu? Oke, saya di Sebentar, sini Wadi. Kristen Hilaleo, ya. Anda monitor Muslim atau Kristen? Pak Hilaleo. Oke, saya Kristen ya. Oh, Semoga Islam. saya sedikit Mohon bisa maaf, saudara di menjelaskan. bawah dulu ya. Kita kasih room dulu buat Oten ya. Sebentar ya. Mohon maaf ya. Iya. Oke, Jadi lanjut, Ustadz Abu. Nas, Lanjut, ini Abu. Pak Jody ini Kristen yang lain lagi, dia Maksudnya subordinat. enggak apa-apa Pak Abu kalau mau mendebat saya enggak apa-apa. Saya juga akan Enggak. mendebat juga Saya santai. tidak mau mendebat Pak Jody karena Pak Jody Enggak apa-apa beda. kan biar apa diskusinya kan. Wah, saya juga akan mencoba sopan. Silakan Pak Jody, silakan. Ya, jadi gini teman-teman. Ini ya. Gomonville sebentar Pak. Ini Gomonville ini belum ngomong ini. Gomonville. Halo. Iya, Iya. Kristen ya? Iya, Kristen. Nah, itu biar Pak Baik, Jody baik. aja. Pak Silakan, Jody Pak suka Jody. lurusin mereka yang Kristen-Kristen yang salah paham itu. Silakan Pak Jody. Kalau saya Ya, sama Pak terima Jody nggak kasih bisa. kalau saya dikasih kesempatan. Jadi begini teman-teman. Firman tentang firman ini epistem ya sumber pengetahuannya itu setidak-tidaknya ada 3. Kalau dari Persia setahu saya firman itu adalah sabda atau perkataan. Begitu. Nah, Ibrani ya Yahudi itu menganut Persia. Lalu kemudian kalau dari para rasul itu Wahyu 19:13 firman yang dimaksud itu adalah Sang Firman atau Putra Allah atau Yesus Kristus. Nah, sedangkan firman itu logosnya Allah itu dari Bapak Gereja. Ya, yang pertama itu Bapak Gereja Theophilus Antiochia yang menyatakan bahwa logos itu adalah aspek daripada triados, aspek dari pribadi Bapa. Ya, beliau hidup di tahun 170. Kemudian Justin Martyr. Nah, Justin Martyr juga mempercayai bahwa logos itu adalah akal budi Allah. Nah, jadi kekristenan ini mengalami perbedaan tafsir karena 3 epistem ini, 3 sumber pengetahuan ini. Tapi menurut saya yang paling tepat ya dari ajaran para rasul, ikut Wahyu 19:13. Ya, firman di sini adalah gelar bagi Yesus Kristus, bergelar Hologos atau Sang Firman. Nah, semoga bisa meluruskan apa yang menjadi perdebatan selama ini. Oke, lanjut silakan. Baik, kalau dia adalah Sang Firman, artinya apakah dia Sang Firman yang tadi bentuknya logos itu, yang ada pengetahuan Bapa yang disebutkan tadi Abu Hadid dan sebagian banyak Kristen mengatakan itu, atau dia adalah sebenarnya dia Sang Firman maksudnya yang diciptakan melalui firman. Kalau misalkan dia Sang Firman tadi itu sebagai gelarnya, yang dia tercipta dari firman, ya, berarti kita sama dengan Islam, sama dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya dia adalah yang diciptakan dari kalimat Allah. Ya. Alqaha ila Maryam, yang dilemparkan kepada Maryam. Nah, Allah katakan pertegaskan di Al-Quran tentang penciptaan Isa itu hanya seperti penciptaan Adam. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Artinya apa? Allah hanya mengatakan kun dengan firman. Sebab Allah berfirman, maka jadilah Adam alaihissalam, maka jadilah Isa alaihissalam. Nah, kalau itu maksudnya ya berarti sama. Berarti perubahan dalam sekte-sekte kekristenan ini yang tadinya dia hanya diciptakan dari firman, kemudian digelari Sang Firman. Sang Firman ini kan harus ada jelasnya. Sama dengan Sang Pemberani, Sang Macan. Kan ada orang dikatakan Sang Macan, itu kan majas namanya. Sang Firman, kan majas. Apakah firman yang logos tadi itu? Atau kata firman yang langsung jadi Isa atau Yesus? Atau dengan sebab firman dia jadi? Ini harus dijelaskan juga. Kalau enggak tetap keliru menurut saya. Makanya Sang Firman tadi itu harus juga dijelaskan. Sang Firman itu apakah majasi atau hakikatan? Secara majas dia adalah Sang Firman. Maksudnya kalau dia Sang Firman itu secara majas, berarti bisa jadi makna yang sebenarnya adalah dia Sang Firman yang diciptakan melalui firman.
Bisa digelar sang firman. Kenapa? Karena Allah menciptakan dia melalui firman-Nya. Tapi kalau dimaksudkan kebanyakan Kristen ini, dia sang firman itu maksudnya adalah logosnya Allah, atau yang kalau dalam bahasa orang Islam itu orang-orang ulama Asy'ari mengatakan adalah iradatu takallum namanya, atau disebut dengan kalam nafsiyah yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya tidak setuju dengan cara pandang seperti itu. Ya, tapi orang Kristen ini menurut saya ada kekeliruan di situ ketika mereka menganggap sang firman di situ adalah hakikatan secara hakikat, bukan maksud daripada lain atau majas yang hendak dimaksudkan dengan maksud yang lain. Contoh misalkan dikatakan si harimau itu sudah datang. Apakah harimau hakikat atau dia majas, seorang pemberani? Jawabannya dia majas. Ini harimaunya datang. Harimaunya datang itu dia majas. Karena dia manusia. Kalau dia harimau yang beneran, berarti harimau yang datang yang mengaum. Tapi kalau manusia yang datang dikatakan harimau, itu maksudnya adalah majas, yaitu orang yang datang dengan keberanian seperti harimau. Nah, ini abang elit yang mungkin harus dijelaskan kembali, karena masih ada ruang di sana, ruang perdebatan yang belum tuntas ketika kita mengatakan Yesus itu hanya sang firman tanpa ada penjelasan yang konkret, maka akan membuat ruang orang masih tersesat. Tapi kalau dikatakan Yesus itulah sang firman, maksudnya adalah diciptakan melalui firman, maka itu telah 100% sesuai dengan insya Allah apa yang disebutkan Al-Quran, bahwasanya Yesus itu diciptakan melalui firman, sebagaimana Allah katakan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya penciptaan Adam itu, penciptaan Isa itu hanya seperti penciptaan Adam. Itu kira-kira. Dan Allah katakan tutup ayatnya itu, kun fayakun. Allah katakan kun, Allah berfirman kun fayakun. Begitu. Nah, itu Ustadz yang saya maksud tadi. Itu yang saya maksud tadi. Bahwa proses begini, itu Pak. parakletos itu apa itu Pak Jody maksudnya? Ya nanti dulu parakletos ya Pak. Jadi begini Pak. Kalau tentang sang firman ini kan tadi saya sudah bilang. Kita ikut Persia atau Ibrani atau Yahudi. Kita ikut Bapak Gereja atau kita ikut ajaran para rasul. Nah, ajaran para rasul itu jelas ya, bahkan ayatnya ada. Jadi beliau itu digelari sang firman itu bukan karena pencipta, bukan. Ya, karena dia itu membawa firman yang diberikan Bapa kepadanya. Lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menyampaikan kepada masyarakat umum. Nah, karena itulah beliau digelari sang firman. Gitu. Jadi istilahnya tuh messenger, sang pembawa pesan. Nah, beliau tuh digelari sang firman karena semata-mata beliau tuh sang penyampai pesan. Nah, itulah dari sudut pandang ajaran para rasul. Ya, cuman saya lupa ayatnya Yohanes 8 berapa begitulah. Ya, kalian lebih hafal dari saya. Makanya Rasul Yohanes itu memberi gelar Yesus Kristus itu sang firman karena dia itu pembawa firman. Nah, memang kita kan tahu betul ya, Bapak Gereja itu orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani itu filsuf, pemikir. Ya, jadi meletakkan Yesus itu adalah akal budinya Allah, logosnya Allah. Nah, kalian boleh baca, Bapak Gereja itu adalah Theophilus dari Antioquia, kemudian Justin Martyr, bahkan mungkin ada beberapa Bapak Gereja lain yang saya lupa. Nah, begitu. Nah, jadi ya, Pak Jody, bentar. Nah, gimana? Izin Pak Jody. Jadi Ya. Pak Jody ini teman-teman, beliau ini Tritunggal, tapi doktrinnya itu beda. Jadi subordinat itu, dia tidak menyetarakan 3 pribadi. Mereka mengatakan bahwa Roh Putra itu rendah di bawah Bapa. Betul ya Pak Jody ya? Betul, Bapak Gereja saya Arius begitu aja. Itu tapi bukan warnanya Arius juga. Subordinat ini bukan warnanya Arius juga. Betul tidak? Karena Arius tidak meyakini adanya Putra, adanya Roh. Udah, nanti aja bahas itu. Jadi yang imak. Tritunggal juga. Beliau Tritunggal juga, tapi beda pandangannya. Beda pandangannya. Oke, kalau nanti yang gampang Tritunggal aja umum bahasnya, itu Pak. kan ini kita setara bahas semua yang nih. firman dulu aja Pak Abu ya.
Ya, artinya Bapak kan menjelaskan pakai warna doktrin Bapak nih. Oh, betul. Kan gitu. Nah, kita harus jelasin apa perbedaan subordinat dengan yang lain. Nah, tadi salah satunya meletakkan Roh Kudus dan Putra ini di bawah, sementara yang lain sama, 3 pribadi yang sama. Yang berbeda dalam artian berbeda ini tidak ada lebih tinggi satu dari yang lain, sama, setara gitu. Nah, Kan gini begitu, Pak. teman-teman ya. Gini teman-teman Pak Abu Adit. Nah, kenapa teman-teman Kristen ini ya mengajarkan bahwa logos itu akal budinya Allah ya? Mereka memang tidak mengikuti Alkitab. Nah, menurut saya lo ya. Menurut saya lo ya, tapi mereka ngamuk nanti kalau saya bilang begitu. Tapi menurut saya mereka memang tidak mengikuti Alkitab. Mereka sedang mengikuti bapak-bapak gereja. Gitu loh. Makanya kalau teman-teman Muslim membaca Alkitab, teman-teman Muslim merasa, loh kok nggak nyambung? Ya memang nggak nyambung. Karena epistemnya itu bapak gereja, bukan Alkitab. Gitu loh. Nah, itu aja yang pengen saya kasih penjelasan. Ya, itu juga ajaran pendeta kan, termasuk Pak Budi Asali yang Diteruskan mengatakan terus waktu jadi pendeta. saya sama dia bilang bahwa firman itu adalah gelar bagi Yesus yang hanya ada pada 3 ayat. Yohanes 1:1, Yohanes 1:3, Yohanes 1:14. Itu pandangan beliau. Cuman waktu saya kejar lagi untuk lebih dalam, dia langsung ya pergi gitulah. Nggak Ya, mampu warna menjelaskan doktrin lagi. seperti saya ini Pak, itu minoritas ya, bahkan dibidat. Iya, iya. Nah, Iya, gitu loh. paham saya, Pak. Nah, Ini jadi yang saya bilang sama-sama Tritunggal, tapi beda Jadi pemahamannya. teman-teman Muslim ya, maksudnya begini loh. Maksudnya nggak usah terlalu ngotot banget ya, karena mereka tuh memang nggak ikut ajaran para rasul, tetapi ikut bapak gereja. Nah, sedangkan kalian kan nggak punya buku-buku bapak gereja. Ya gimana bisa nyambung diskusi itu? Ya. Nah, gitu loh. Ini maksudnya. Pak Jody, kalau Ya. bicara para rasul, bagaimana pandangan para rasul terhadap Yesus? Apakah sesuai dengan pandangan bapak-bapak gereja? Kalau Ternyata para rasul setelah saya lihat itu beda, Pak. beda. Kalau para rasul Coba lihat itu- kisah para rasul 2 nomor 22, Pak. Gini Pak Abu Hadid ya, para rasul itu jelas ya, itu tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 31. Maksud Injil ini ditulis supaya kamu oleh imanmu yang hidup mengerti bahwa Yesus itu putra Allah. Ya, nggak ada Yesus itu logosnya Allah, nggak ada. Itu sangat jelas ditulis tuh pakai garis tebel itu kelihatan. Nah, Yesus logosnya Allah itu ajaran Bapak Gereja. Gitu. Kalian mau membantah teman-teman Kristen pakai Alkitab, ya percuma juga. Ya, itu berarti membantah perkataan Thomas di Yohanes berapa tadi? 28 kan gitu. Yohanes 20:28. Apa ya? Maksudnya itu tidak ada hubungannya dengan logos, itu hanya gelar. Gini. Gelar Tuhan, ya. Gimana? Allahku dan Tuhanku, Tuhanku dan Allahku. Kan gitu perkataan Thomas. Ya. Nah, sementara orang masih memperdebatkan perkataan Thomas ini ditujukan ke Yesus atau bukan Yesus. Nah, maka tadi Yohanes 20 nomor 31 itu jawaban atas pasal itu tentang Yesus ini siapa di pandangan para rasul. Nah, diperkuat lagi dengan KPR 2 nomor 22. Itu Bang, jadi para rasul Yesus itu tidak pernah mengangkat Yesus lebih tinggi dari Bapa atau menyetarakan Yesus dengan Bapa, itu tidak ada. Sebab banyak dalil yang mengatakan bahwa pengajaran-pengajaran Yesus itu adalah tentang dia sebagai pengantar, perantara, utusan dia untuk menyampaikan apa yang harus dia sampaikan melalui dengan kehendak Bapanya. Gini Pak. Ini yang jadi soal Pak adalah Abu Hadid, mereka jadi gini, membicarakan kalau sosok Thomas Yesus. ya, gini Pak Abu Hadid, kalau Thomas ya. Thomas itu tahu ya, Musa itu diberi gelar Elohim, diberi gelar Allah. Makanya kita ketika dia itu bilang Yesus itu Tuhan dan Allah, itu maksudnya Tuhan ya, Lord itu Tuhan. Tuhan dan Elohim. Maksudnya tuh sebagai penguasa, sama seperti Musa. Gitu loh. Jadi bukan Bapa, bukan. Kalau kita kaji secara gramatikal itu bukan Tuhan, Pak. Itu benar Tuhan. Benar Tuhan itu. Kata Kyrios dan Theos, Hotheos, Kyrios, Hotheos itu benar.
Jadi kata kurios ini kan seperti kata apa namanya dalam Arab mustarok ya. Kayak kata roh itu Ma'nal tergantung dia berada ma'nal di mustarok. dia berada dalam kalimat apa. Nah, karena di situ disandarkannya kepada diidofakan kepada kata theos, maka yang kata sebelumnya Tuhan, betul. Itu betul. Jadi secara gramatikal ya, secara kontekstual memang perkataan Thomas bukan ditujukan kepada Yesus. Tetapi itu sebuah bentuk kekaguman. Saya pernah baca, Bang, boleh, mereka nggak pakai apa-apa. mereka pakai maksudnya gini, metode memang ada dua. ya, metode Grenville ya, metode Grenville salah satu Itu tokoh karena- yang menulis Bible study. Kayak terkejut gitu loh Pak, terkejut. Enggak, kalau terkejut saya tidak ke sana. Saya tidak Ya ada yang terkejut. bilang begitu. Ah. Ada juga bilang bahwa Yesus Thomas mengakui Yesus itu Tuhan dan Allah. Nah, kalau yang saya lebih setuju itu antara mengakui Yesus atau kagum terhadap apa yang terjadi kepada Yesus. Nah, kekaguman ini yang dia hantarkan kepada pencipta langit dan bumi. Tapi masalahnya, Pak, para scholar itu mendapati kesulitan ketika membaca original teks Greek Koine itu. Di situ tidak ada tanda koma atau tanda titik, sehingga nada tidak bisa mereka menentukan nada ungkapan, nada ucapan itu apa. Kalau kita ada koma, ada titik, kan kita bisa tentukan nadanya kan. Nada kalimat itu bisa kita tahu. Nah, tapi kesulitan mereka karena Greek Koine tidak memiliki titik dan koma, maka mereka mengkaji secara gramatikalnya, bahasanya. Antara Kyrie dan Kurios kan beda. Ya, terus kemudian dalam pas Yohanes 20 itu ya, ada pas ayat terakhir nomor 30-31. Nah, di situ ada tertulis kan, supaya percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, Yesus adalah Mesias. Kalau pernyataan Thomas tadi merujuk kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allah, maka bagaimana dengan ayat selanjutnya yang 30-31 tadi? Jadi nggak nyambung lagi. Nah, yang jadi problem adalah orang-orang Kristen ini mempersoalkan siapa Yesus. Ada yang berasumsi dia adalah logos tadi, firman, terus dan lain-lain seperti Pak Jody utarakan tadi. Nah, kalau kita pendekatan para rasul, bagaimana pandangan rasul terhadap Yesus, sosok Yesus? Mereka nggak pernah membahas Yesus ini adalah bagian dari firman-firman begini dan begitu. Mereka cuma mengakui bahwa Yesus adalah perantara yang dipilih, sudah ditentukan oleh Elohim untuk melakukan segala kekuatan, mukjizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim melalui dia. Sejalan dengan perkataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Semua para nabi dan rasul tidak bisa membuat apa-apa dari dirinya kalau dia tidak diberikan sesuatu oleh pencipta langit dan bumi untuk menunjukkan tanda gitu loh, bukti bahwa kau benar utusan. Nah, ini yang teman-teman Kristen ini coba keluar dari ranah pemahaman para rasul tadi, orang-orang sejaman dengan Yesus yang ikut Yesus kemana-mana. Ya tapi juga gini Pak Abu Hadi ya, kita nggak bisa menyalahin ya, karena mereka juga ada sumber pengetahuan ya dari Bapak Gereja. Nah jadi Ya, berarti bukan Alkitabiah, Bang. bukan Alkitabiah. Makanya gini Pak. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Percuma mereka beribadah sementara ajaran-ajaran yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Ya kenyataannya memang begitu. Tetapi kan kita kan nggak bisa memaksa begitu loh, maksudnya seperti itu. Kita hanya bisa. Iya, kalau maksa tidak, Pak. Kita hanya bisa ngasih tahu, oh kamu tuh ikut Bapak Gereja gitu loh. Ya, lanjut Ustadz Nas. Ya lanjut. Iya, itu yang saya tadi yang tertarik itu, yang saya tadi sempat terputus tadi suaranya. Ya. Yang disampaikan Bang Eli tadi itu. Kesimpulan dari apakah Yesus itu sang firman tadi itu adalah majas atau hakikat. Itu loh, di sang firman. Artinya sang firman itu artinya dialah firman itu. Kalau dia sudah firman berarti dia seharusnya tidak lagi menerima firman. Kan kenyataannya dalam Eli katakan yang firman yang diterimanya telah disampaikan. Artinya sang firman kok menerima firman lagi, kan ada ruang gitu loh untuk didiskusikan kembali atau didebatkan di situ. Tapi kalau maksudnya seperti tadi itu putus-putus nggak suaranya? Putus-putus. Itu ada Ustadz Nas. Itu bedanya di Davar dan firman. Ada yang disebut dengan logos atau Davar, ada disebut trema atau memra ya. Iya Pak Jody ya.
Ya Kalau memang dalam banyak sih bahasanya itu. kayak rema itu Enggak, cakap-cakap. yang diyakini Bang Elit sendiri gimana? Yang diyakini Bang Elit sendiri Ya kan gimana? tadi Apakah saya dia itu sudah, sang firman itu ya tadi saya sudah bilang ya. atau Jadi dia adalah majas? ya, sang firman itu majas, Pak. Jadi metafora. Dia itu Majas. gelar ya, gelar majas. Metafor, benar. Gelar, oke. Nah, Alright. nah Berarti cuman dia kan metafor kan? cuman kan kita ngikut ajaran para rasul. Rasul Yohanes ya menyebutkan bahwa aku telah menyampaikan firman yang ditugaskan Bapa kepadaku. Nah, dia itu menyampaikan firman, penyampai firman, the messengers, sang utusan, pembawa pesan. Nah, gitu loh, Pak. Nah, karena dia itu menyampaikan beri gelar sang firman begitu. Nah, gitu. Nah, cuman kan namanya epistem orang beda-beda. Kalau ada yang bilang dia itu menyampaikan